Selamat datang kembali. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang mendasar banget. Tentang cinta, janji, dan patah hati, tapi dari sudut pandang yang mungkin terasa agak keras ya buat telinga modern. Anda mengirimkan sebuah teks teologis yang sangat lugas tentang pandangan Kristen soal pernikahan dan perceraian. Dan terus terang, teks ini nggak main-main. Di satu sisi, budaya kita kan sering ngomongin cinta itu buat pemenuhan diri ya, buat kebahagiaan pribadi. Di sisi lain, teks ini justru bicara tentang kesetiaan sebagai sebuah penyangkalan diri. Nah, misi kita hari ini adalah untuk menjembatani atau mungkin malah mempertajam benturan antara dua dunia ini. Kita akan bedah argumennya satu persatu. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Gagasan paling inti dari teks ini adalah pernikahan itu bukan sekedar kontrak sosial, tapi sebuah ikatan suci. Sesuatu yang ditempa oleh Tuhan. Dan pembedaan ini adalah kunci dari semua argumen selanjutnya. Ini bukan cuma permainan kata, ini dua cara pandang yang beda banget soal komitmen. Benar. Karena teks ini langsung buka dengan kutipan yang sangat kuat dari kitab Maleakhi. Aku membenci perceraian. Bukan aku tidak suka atau sebaiknya dihindari, tapi membenci. Itu kata yang punya bobot emosional yang luar biasa. Kenapa harus sekeras itu ya? Nah, dari situlah perbedaan antara kontrak dan perjanjian jadi jelas banget. Sebuah kontrak kan selalu punya klausul jika maka. Jika Anda nggak memenuhi bagian Anda, ya saya berhak membatalkan bagian saya. Fokusnya pada hak. Tapi teks ini memandang pernikahan sebagai sebuah perjanjian atau covenant. Dalam perjanjian, fokusnya itu bukan pada hak saya, tapi pada janji saya. Jadi ketika Tuhan, menurut teks ini, membenci perceraian, itu bukan ledakan emosi gitu. Itu lebih ke penolakan fundamental terhadap pengkhianatan sebuah janji suci, janji yang disaksikan olehnya. Perceraian dalam kerangka ini dilihat sebagai anomali tragis, sesuatu yang muncul dari kerasnya hati manusia, bukan pilihan yang wajar. Oke. Jadi ini bukan cuma soal semantik ya. Kalau kita lihat pernikahan sebagai kontrak, fokusnya apa yang saya dapatkan. Tapi kalau perjanjian, fokusnya geser total. Jadi janji apa yang harus saya tepati, apapun yang terjadi. Tepat. Ini kan mengubah total cara kita memandang konflik dalam pernikahan. Pertengkaran bukan lagi alasan buat membatalkan kontrak, tapi jadi ujian buat janji itu sendiri. Anda menangkap esensinya, dan teks ini melangkah lebih jauh lagi dengan mengutip Yesus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini memindahkan isu pernikahan dari ranah pengadilan manusia ke ranah kedaulatan Tuhan. Tunggu, ini menarik. Pertanyaannya bukan lagi boleh nggak kita cerai secara hukum, tapi punya otoritas nggak kita buat membongkar sesuatu yang Tuhan sendiri sudah satukan. Jadi pada dasarnya teks ini bilang, ini bukan soal aturan sosial, ini soal hakikat pernikahan itu sendiri. Kalau Tuhan yang menyatukan, berarti ikatan itu punya realitasnya sendiri, yang nggak bisa seenaknya dibongkar pasang oleh kita. Persis. Pandangannya adalah bahwa pernikahan itu punya realitas spiritual yang melampaui perasaan atau kesepakatan dua orang. Itu adalah sebuah entitas baru, satu daging, yang diciptakan oleh Tuhan. Manusia mungkin bisa merusaknya, tapi menurut teks ini, mereka nggak punya wewenang buat bilang entitas itu nggak ada lagi. Wah, itu pandangan yang sangat absolut. Menempatkan pernikahan di level yang tinggi banget. Jauh di atas sekedar proyek emosional yang bisa dihentikan kalau udah nggak bikin bahagia. Oke, kalau fondasinya seabsolut itu, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering jadi celah perdebatan. Klausa pengecualian itu. Kecuali karena zina. Banyak orang kan membacanya sebagai semacam pintu darurat. Kalau ada perselingkuhan, ya berarti ada izin buat bercerai. Tapi sumber ini menafsirkannya dengan cara yang beda banget. Betul. Teks ini berargumen kalau klausa itu bukan lampu hijau. Sama sekali bukan. Itu lebih ke sebuah pengakuan atas tragedi yang sudah terjadi. Coba bayangin deh, ada vas porselen yang indah dan berharga banget. Perzinahan, dalam pandangan ini, itu seperti kita ambil palu terus menghancurkan vas itu. Ketika Yesus menyebutkan pengecualian itu, teks ini menafsirkannya bukan sebagai, karena udah pecah, ya silahkan buang aja serpihannya. Bukan begitu. Melainkan sebagai pengakuan pahit, ya, vas ini sekarang sudah hancur berkeping-keping karena tindakan dosa. Perzinahan itu dianggap merusak esensi satu daging. Jadi ada beda besar ya antara sesuatu yang diizinkan karena kerusakan sudah terlanjur parah dengan sesuatu yang direstui sebagai jalan keluar yang benar.
Mungkin kayak dokter yang terpaksa mengamputasi kaki pasien buat menyelamatkan nyawanya. Amputasi itu kan sebuah keharusan yang tragis, bukan sesuatu yang direkomendasikan. Apa seperti itu cara teks ini melihatnya? Analogi yang pas banget. Perceraian dalam kasus ini ditoleransi sebagai akibat dari bencana dosa, tapi nggak pernah dirayakan sebagai kehendak Tuhan. Setiap perceraian, bahkan yang dipicu pengkhianatan paling parah sekalipun, tetap dianggap sebuah kegagalan. Kegagalan manusia menjaga perjanjian. Makanya, teks ini kemudian mengutip Rasul Paulus dengan sangat tegas. Adakah engkau terikat? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Itu bukan lagi saran ya? Bukan. Itu perintah yang memperkuat gagasan bahwa status pernikahan adalah panggilan ketaatan. Panggilan ketaatan itu frasa yang kuat. Artinya, kesetiaan itu bukan lagi pilihan berdasarkan perasaan cinta yang naik turun, tapi sebuah disiplin spiritual, sebuah bentuk ibadah. Dan ini membawa kita pada ide tentang memikul salib dalam pernikahan yang sering banget disebut di teks ini. Dalam budaya populer kan, penderitaan dalam hubungan sering dilihat sebagai sinyal untuk berhenti. Tapi dalam kerangka ini, kesulitan, bahkan penderitaan akibat kesalahan pasangan bisa jadi arena buat menunjukkan kesetiaan. Panggilan yang sangat radikal dan jelas-jelas melawan arus. Sangat. Oke, ini jadi makin rumit. Kalau kesetiaan adalah panggilan tertinggi, bahkan dalam situasi tragis, lalu gimana teks ini memandang upaya buat move on? Katakanlah dengan menikah lagi setelah perceraian. Apakah itu dianggap pemulihan atau justru memperumit masalah? Di sini pandangan teks ini terasa paling keras sih. Ini memang bagian yang paling menantang ya, karena ini menyentuh konsep pertobatan. Skenarionya kan gini, seseorang selingkuh, menceraikan pasangannya, lalu beberapa waktu kemudian dia menyesal, bertobat, dan mau mulai hidup baru dengan orang lain. Secara logika modern, itu kan wajar ya. Tapi menurut teks ini, pertobatan itu nggak berfungsi seperti tombol reset yang menghapus semua konsekuensi. Tunggu dulu, ini agak membingungkan. Di satu sisi, dosa diampuni. Di sisi lain, konsekuensinya permanen. Bukankah inti pengampunan itu kesempatan buat mulai lembaran baru? Kenapa teks ini seolah-olah menutup pintu itu? Pertanyaan yang sangat penting. Teks ini ngebedain antara pengampunan dan pembenaran. Argumennya tajam banget. Pelaku zina yang menceraikan pasangannya lalu menikah lagi, menurut teks ini, dia tetap melanjutkan status perzinaannya dalam pernikahan barunya itu. Wow. Awalnya. Alasannya, pertobatan nggak bisa secara ajaib melegalkan sebuah situasi yang lahir dari penghancuran perjanjian sebelumnya. Pengampunan Tuhan itu nyata, tapi nggak menghapus realitas bahwa perjanjian pertama telah dilanggar. Seperti analogi Raja Daud di teks itu ya. Tuhan mengampuni Daud setelah dia berzina dan membunuh, tapi konsekuensinya kekacauan di keluarganya itu ngikutin dia seumur hidup. Jadi kayak CEO yang menipu besar. Dia bisa minta maaf, diampuni, tapi nggak bisa berharap dapat jabatannya lagi besok paginya. Konsekuensinya tetap ada, gitu ya? Persis seperti itu. Pengampunan itu memulihkan hubungan vertikal dengan Tuhan, tapi nggak selalu memulihkan situasi horizontal seperti semula. Dalam pandangan teks ini, pertobatan sejati itu bukan tentang mencari jalan keluar yang nyaman. Sebaliknya, pertobatan sejati itu ditunjukkan lewat kesediaan menanggung akibat dosa dengan taat. Kalau itu artinya harus hidup sendiri dan gak menikah lagi demi menghormati perjanjian pertama yang dirusak, ya itulah jalan ketaatan yang dituntut. Ini standar yang sangat tinggi dan ya sangat tidak populer. Benar. Ini memunculkan pertanyaan lain buat saya. Apa semua dosa seksual diperlakukan sama beratnya oleh teks ini? Bagaimana dengan seseorang yang punya masa lalu kelam, tapi itu terjadi sebelum dia menikah? Nah, disinilah teks ini ngasih sebuah nuansa yang penting banget. Ada perbedaan fundamental antara dosa seksual yang terjadi sebelum ada perjanjian pernikahan dengan pengkhianatan yang terjadi di dalam perjanjian itu. Teks ini sangat jelas. Jika seseorang pernah jatuh dalam dosa seksual di masa lalunya, kemudian dia bertobat, mengakuinya dengan jujur ke calon pasangannya, dan meninggalkannya total, maka pernikahannya yang baru adalah sah dan suci. Logikanya karena belum ada perjanjian yang dikhianati, gitu ya? Tepat. Dosa itu ada di masa lalu, dan pertobatan yang tulus serta kejujuran sebelum masuk ke perjanjian baru itu, bikin dia jadi pribadi yang bersih. Betul. Kuncinya ada di dua hal. Pertobatan yang tuntas dan kejujuran total. Menurut teks ini, ketika seseorang membawa masa lalunya yang kelam ke dalam terang dan pasangannya menerima dengan kasih karunia, mereka justru sedang membangun pernikahan di atas fondasi kebenaran yang kokoh.
bukan di atas rahasia. Jadi, kejujuran tentang masa lalu yang sulit ditinggalkan malah jadi fondasi, bukan ancaman. Ini kontras sekali dengan situasi yang tadi. Benar. Dan inilah pesan utamanya. Injil, menurut sumber ini, punya kuasa dahsyat buat menyucikan masa lalu, tapi nggak pernah bisa dipakai sebagai pembenaran buat dosa yang sedang berlangsung. Penebusan Kristus bukan cuma soal dosamu diampuni, tapi juga pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini soal perubahan arah hidup total. Wow, oke, saya perlu waktu sejenak untuk mencerna itu. Setelah kita bongkar semua ini, argumennya terasa sangat konsisten, meskipun keras. Jadi, apa artinya semua ini? Mari kita coba rangkum poin-poin inti yang menurut teks ini sama sekali nggak bisa ditawar. Kalau kita suling jadi beberapa poin utama, kesimpulannya tajam banget. 1. Tuhan tidak pernah merancang atau menginginkan perceraian. Titik. Yesus tidak pernah menganjurkannya, dia cuma mengakui realitas tragisnya akibat dosa. 3. Setiap perceraian, tanpa kecuali, lahir dari dosa dan kerasnya hati manusia. Pertobatan, meskipun esensial, nggak secara otomatis membenarkan pernikahan baru yang lahir dari perceraian yang disebabkan dosa pihak itu sendiri. Dan yang terakhir, 5. Kesetiaan total pada perjanjian, bahkan di tengah penderitaan, adalah kehendak tertinggi Tuhan. Fondasi pernikahan menurut teks ini bukanlah kebahagiaan romantis, melainkan salib. Tempat di mana ego pribadi mati demi menepati janji. Benar sekali. Dan teks ini ditutup dengan kalimat yang rasanya merangkum segalanya. Pernikahan mungkin legal di mata manusia, tetapi hanya kesetiaan yang berkenan. Ini pandangan yang menuntut segalanya dari seseorang. Nggak menawarkan jalan yang mudah, hanya jalan yang benar menurut kerangkanya. Sebuah panggilan radikal yang menantang hampir semua asumsi budaya modern tentang hubungan. Tepat. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Teks ini dari awal sampai akhir menekankan sifat permanen dari perjanjian pernikahan. Dalam budaya kita yang sering menempatkan kebahagiaan dan pemenuhan diri sebagai tujuan tertinggi, kalau nggak bahagia, ya cari kebahagiaan di tempat lain kan? Kerangka berpikir ini terasa seperti datang dari planet lain. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana sebuah ide yang memprioritaskan kesetiaan pada janji di atas kenyamanan pribadi, ini menantang atau mungkin justru membentuk kembali pemahaman kita tentang apa itu cinta sejati? Apakah cinta itu perasaan yang harus terus-menerus memuaskan kita, atau sebuah keputusan untuk bertahan yang justru membentuk kita?